Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penulis mau bahas keyboard warrior di dunia otomotif. Mungkin kalau keyboard warrior itu biasanya dikonotasikan sebagai orang yang pengen mengemukakan pendapatnya, tapi beraninya secara online. Menghina-hina orang juga secara online. Jadi yo pengen nyerbu, pengen rame gitu ya. Tapi kalau menurut penulis nggak keseluruhan seperti itu ya. Jadi kalau lihat karakter, ada orang yang merasa dirinya benar walau pengetahuan dia salah. Ada juga yang tahu bahwa dia salah, tapi dia mencari hiburan dengan mencoba bermain-main di situ ya. Jadi dia punya pengetahuan, dia bisa belajar, tapi sengaja pingin bermain-main di situ. Iya, tujuannya juga ada yang nggak cari hiburan, tapi ya memang ada niat buruk juga ada ya. Seringnya sih orang yang nggak punya pengetahuan tapi merasa sok tahu ya, terus ngomong gini gitu ya. Nah, ini banyak sekali ya, banyak sekali ya, karena memang pengetahuan umum itu nggak selalu sama dengan realita. Mungkin lebih tepatnya adalah pengetahuan yang diungkapkan di tulisan-tulisan di media, di Facebook, opini-opini yang dikemukakan oleh dalam tanda kutip pakar gitu ya, itu belum tentu merupakan cerminan dari realita. Karena memang kadang pakarnya itu pakar yang karbitan, pakar yang ilmunya sumbernya dari sumber yang sama juga, sumber yang sama-sama nggak jelas. Contohnya itu apa ya, yang kayak uji olinya dari dokter mobil, uji membedakan oli palsu dan oli asli. Hasilnya kan lucu gitu. Oli yang asli hitam duluan, oli yang asli mendidih duluan. Dan coba lihat deh di komen videonya dokter mobil yang membedakan oli asli palsu dengan memanasi itu. Coba lihat ada berapa banyak orang yang merasa bahwa uji tersebut adalah uji yang valid. Coba lihat sendiri, baca sendiri. Ada ribuan komen atau lebih. Dan ya banyak komen-komen tersebut sayangnya nggak mengena gitu ya. Komen-komen yang betul-betul bisa menilai itu sangat-sangat sedikit sekali. Penulis nggak ngomong komen yang ujinya nggak bisa pakai pemanasan, ujinya itu harus pakai alat yang bukan seperti itu. Enggak. Komen-komen yang menurut penulis cerdas itu adalah komen-komen yang menunjukkan di mana salahnya dokter mobil dalam melakukan uji pemanasan tersebut. Dokter mobil itu melakukan kesalahan ya sangat fatal ya dalam melakukan uji pemanasan, yaitu adalah dengan tidak menggunakan perlakuan yang sama. Dan sayangnya ini juga terjadi di banyak uji pemanasan. Uji pemanasan kok ya pakai lilin, uji pemanasan kok ya pakai torch ya, pakai semburan api gitu ya. Nggak diperhitungkan jaraknya bagaimana, nggak dilihat arahnya bagaimana,
jarak antara tors dengan tabungnya itu loh nggak diperhatikan. Terus mungkin memang dimeniti, tapi yo kalau perlakuannya nggak sama, jarak apinya nggak sama, fokus apinya nggak sama, yo apa akan sama treatmentnya? Kan beda itu. Yang dokter mobil itu parah wis. Yang satunya pakai kompor tegak, yang satunya pakai torch yang dipegangi. Terus paling fatal itu loh ya, waktu menyalakan apinya lo beda. Yang satu dipanasi lebih dulu, yang satu setelah 1 menit kemudian. 1 menit 1 menit itu lama ya kalau untuk uji pemanasan. Volume oli yang diuji juga nggak banyak, paling cuma 100 ml atau 200 ml. Volume oli kecil, beda pemanasan waktu 1 menit gitu ya. Jangan heran kalau yang asli jadi hitam lebih dulu, sampai yang dokter mobilnya bingung mau ngasih penjelasan apa, asli kok hitam lebih dulu gitu ya. Kan aneh ya, karena oli yang bagus harusnya kan nggak cepet hitam, tapi itu hitam lebih dulu. Bingung dia mau jelaskan apa, mau ngasih kesimpulan apa. Jadi wis lari kemana-mana ya. Ya karena memang dia nggak pernah melakukan itu sebelumnya. Harusnya dokter mobil itu melakukan sebelumnya, uji dulu gitu ya. Dan ya caranya nggak kayak gitu, apinya dibuat kocar kacir kayak gitu. Yang menurut penulis paling parah itu bukan dokter mobilnya, tapi yang komen. Yang komen itu wis aduh mosok gak ketok sih ya, mosok gak bisa mikir gitu ya. Banyak yang muji-muji tanpa memperhatikan bahwa itu salah. Nah, sudah separah inikah pendidikan di Indonesia itu? Orang jadi tidak bisa berpikir kritis. Orang jadi ya itu aneh goblok lah ya, walau pinter tapi goblok. Gitu loh kalau omongannya orang-orang, pinter tapi goblok. Ngerti banyak hal tapi nggak bisa berpikir nalar yang genah gitu ya. Karena memang pendidikan di Indonesia itu hafalan di sini, menghafalkan. Ada buku 200 halaman itu harus hafal semuanya yang ada di 200 halaman itu, mulai dari SD, SMP, SMA, modelnya kayak gitu semua. Ngapain gitu loh, orang sekolah disuruh ngapalin istrine iki sopo, terus istrine kerja di mana, alasannya apa, seorang ini kerja di kerja ini untuk apa gitu loh. Soal sejarah ya kasihkan ke ahli sejarah lah. Ngapain mulai dari SD itu disuruh belajar, bapaknya Ibu Kartini itu kerjanya ini. Terus kenapa kok Ibu Kartini dihukum di sini? Oh, karena ini. Kenapa kok anak SD itu sampai disuruh menghafalkan hal itu? Tahu aja cukup, tapi kenapa kok harus suruh menghafalkan macam-macam jadi apa ujiannya? Apa sing pingin diharapkan dari orang-orang apa dari siswa yang dididik kayak gitu di masyarakat? Kalau kemudian ternyata buktinya banyak orang yang gak bisa berpikir logis, gak bisa berpikir logis, ini banyak sekali terjadi ya bahkan di channel penulis sendiri. Contohlah soal servis rutin. Ada berapa banyak sih orang yang percaya servis rutin itu membuat motor itu oke. Nah, ketika diomongi bahwa banyak kasus kejadian di mana kendaraan itu rusak sebelum servis pertama, podo membantah, oh itu berarti kurang perawatan. Terus padahal ya diomongkan
kendaraannya rusak sebelum servis pertama, tapi kok nyalakan perawatan. Itu kan berarti artinya nalarnya nggak jalan. Karena apa? Karena yang namanya perawatan kendaraan kan ya mulainya dari servis pertama. Iya kan? Logikanya kan kayak gitu. Kenapa kok kendaraan rusak sebelum servis pertama dibilang kurang perawatan? Karena yang jadwal perawatannya pun belum dilakukan. Karena misalnya 1000 km pertama itu nggak butuh dirawat, namanya kendaraan baru. Butuh dirawatnya setelah 1000 km. Kendaraan rusak sebelum servis pertama itu jelas bukan karena salah perawatan. Tapi banyak sekali orang yang ngomong kalau ketika kendaraan rusak sebelum servis pertama itu salah perawatan. Dan ya kegagalan logikanya, kesalahan logikanya, kerusakan logikanya itu jadi jelas ketika dia tidak bisa menjawab perawatan macam apa yang perlu dilakukan sebelum 1000 km. Jadi dari semua orang, semua, nggak ada pengecualian, yang ngomong bahwa ketika sebelum servis pertama mesin rusak adalah salah pemilik karena tidak merawat, itu tidak ada yang bisa menjawab opo perawatan yang harus dilakukan pemilik sebelum servis pertama. Nggak ada yang bisa jawab sama sekali, no. Reaksi mereka ya kabur, ngeles, jadi nyerang-nyerang orangnya. Jadi muncul kata-kata, itu sudah dirancang insinyur pasti tahu segalanya. Alah, cuma buat video truk, nggak bisa buat motor sendiri. Komen-komen, ya wes, komen-komen lari kayak gitu ya. Komen-komen mendewakan insinyur pabrikan dan mencoba mendiskreditkan yang ngomong aslinya. Karena ya mereka nggak bisa jawab. Karena ya mereka itu jelas logikanya sudah salah, nggak main. Dan sayangnya ya orang-orang seperti ini yang menjadi mayoritas di media sosial, di Facebook, di YouTube. Banyak orang yang tanya, ini karena kurang perawatan, ini karena kurang perawatan. Orang tanya, minta tolong, bukannya ditolong, tapi dihina. Dan yang jadi masalah adalah karena yang direkomendasikan oleh Keyboard Warrior itu nggak bermanfaat sama sekali. Ketika ditanya, ya perawatan macam apa? Ya servis rutin, omong kosong gitu loh. Karena orang yang jadi korban itu sudah melakukan servis rutin, tapi terus disalahkan karena tidak melakukan servis rutin. Nah, ini logikanya di mana? Pikirannya di mana? Contoh ada soal oli. Nggak sedikit orang ngomong bahwa semua oli sama saja. Nggak sedikit orang yang ngomong bahwa oli dealer itu bagus. Selama diikuti sesuai dengan buku petunjuk, maka pasti oke. Nah, penulis itu sampai curiga. Ini orang ini apa emang nggak pernah punya motor apa? Apa memang selama ini hidup di hutan? Apa selama ini kalau kerja diantar jemput sama kantor? Apa memang dia pernah belum saatnya punya motor, belum saatnya memelihara motor? Karena orang yang pakai motor tiap hari melakukan perawatan, ya pasti bakal tahu lah. Pasti bakal tahu bahwa nggak mungkin mengikuti buku manual itu. Ganti oli tiap 4000 km itu nggak mungkin itu. Dan ya orang ngomong gini itu, orang ngomong klaim
Semua oli baik itu ketika ditanya berapa oli yang udah dicoba, biasanya cuma merek sedikit. Mereknya ya merek yang jelek-jelek semua. Merek Shell, Castrol, Repsol. Mungkin yang mahal-mahal ono ya Eneos, BM1. Semua oli sama saja gitu ya. Biasanya mereka adalah pembeli oli merek harga tengah-tengah ya. Harga 60 sampai 100 berapa gitu. Bukan yang beli paling mahal sekali, bukan yang beli paling murah sekali. Rasanya gak ono uang sing beli oli itu nyoba dari yang paling murah sendiri sampai paling mahal sendiri. Mahal ya mahal kabeh, murah ya murah kabeh. Tapi ya orang biasanya beli merek tengah-tengah. Beli murah takut, beli mahal gak ono duit. Dan ini juga ya yang jadi bikin orang itu nggak ngerti bahwa antara oli paling murah dengan paling mahal itu ya sebenarnya bedanya cuma sedikit. Kalau sekarang banyak orang yang nggak ngerti. Jadi oli harga murah di bawah 30.000 dengan yang kualitasnya baik itu nggak kalah dari oli harga 250.000 yang ya kualitasnya dianggap menengah. Banyak orang yang nggak tahu. Tapi ya walau orangnya nggak tahu, walau orangnya nggak ngerti, dengan sombongnya ngomong, oh semua oli sama saja. Kalau pingin oli bagus, ya harus yang mahal. Orang-orang yang ngomong gini itu nggak punya pengalaman, nggak jajal dewe. Karena orangnya sudah jajal pasti tahu pernyataan itu salah. Contoh lain adalah soal filter Verox asaran. Ketika penulis bahas filter udara itu, nggak sedikit orang yang ngomong, oh filter KNN atau Verox itu memang nggak bagus, emang bukan untuk harian, bukan untuk awet-awetan. Loh, ngomong apa itu? Karena ketika penulis ngomong filter yang plong, yang nggak menyaring udara dengan baik, penulis itu nggak menyertakan KNN. Karena KNN itu filosofinya sudah beda. KNN itu filosofinya udara plong, tapi filtrasi udara bagus. Dan bahkan Arya Aksamaria, Bro Tangan Besi, channel otomotif info itu nyaring informasi bahwa ketika jalan ke Bromo itu mobil-mobil Fortuner yang pakai KNN bersih mesinnya, nggak mengalami masalah, lancar-lancar aja. Sementara yang pakai filter pabrikan itu jadi ya nyandet-nyandet, berpet atau apalah gitu ya, penulis lupa. Jadi bermasalah, jadi butuh, harus segera diservis. Dan ya penulis nggak pernah menyamakan antara KNN dan Verox. Jadi ketika ada yang menyamakan KNN dan Verox itu menunjukkan nggak punya pengalaman lapangannya ya, minim pengetahuan lapangan, minim pengetahuan real life-nya. Juga ketika banyak rame kasus-kasus ya, seperti misalnya Famperoli ya, Famperoli itu katanya cuma terjadi di motor Yamaha toh. Oh, nggak enak beli motor Yamaha, pasti kena Famperoli. Nah, ini juga orang yang nggak melek realita, orang yang cuma ke bawah arus tanpa memperhatikan faktanya kayak gimana. Karena yang terjadi adalah nggak sedikit orang yang pemilik motor Honda itu mengalami Famperoli. Cuma bedanya adalah ketika oli cepat habis di motor Honda nggak disebut Famperoli. Juga soal coolant rembes gitu ya. Oh, itu cuma sedikit, itu bukan mayoritas, itu nggak terjadi semua orang. Padahal kalau kita lihat di grup, nggak sedikit yang mengeluh seperti itu, terutama untuk mereka-mereka yang ngebut.
Jadi rupanya kalau ngebut itu pompanya tekanannya berlebihan karena yo salah desain dan membuat kulannya itu jadi ngocor. Apalagi ditambah dengan kualitas kulan merek AHM yang buruk, sehingga membuat seal itu jadi nggak bekerja dengan baik. Jadi orang-orang yang baru, yang pembeli pemilik motor baru kelas 160-nya Honda, banyak yang jadi korban gara-gara keyboard warrior ini. Oh, keyboard warrior mesti ngasih wah gini, padahal sebenarnya itu adalah kenyataan. Yang paling repot adalah ketika keyboard warrior, orang-orang yang sama sekali nggak punya pengalaman itu terus ngasih rekomendasi, ngasih saran, ngasih apa yang nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau soal oli ya misalnya, baiknya pakai oli sintetik, full sintetik. Kalau oli full sintetik itu bisa 5000 km, padahal itu omong kosong. Full sintetik sekarang nggak kuat 5000 km. Full sintetik sekarang bahkan 2000 km pun bisa merusak mesin. Kalau kita ngomong secara general loh ya, kebanyakan oli full sintetik itu nggak ada yang tahan dipakai 2000 km. Kalau motornya udah tua, motor baru ya sih durung rusak lah ya. Nanti rusaknya setelah 8.000 atau 10.000 km, setelah menuruti omongannya, wah full sintetik bisa 5.000 km, digawe temenan 5.000 km. Dalam waktu 10.000 km harus rusak motornya. Rekomendasi misalnya pingin kencang, di porpol saja dibuka salurannya, di plong-plong gitu, lega. Filter dibuat plong, saluran udara diperbesar, jadi kencang motornya. Padahal yang pakai itu adalah ojek, yang pakai itu lalu lintasnya nggak bisa lebih dari 60 misalnya. Pinginnya yang enak tarik-tarikan, pinginnya kalau bawa penumpang bisa akselerasi dengan gampang. Dituruti omongan keyboard warrior. Yang terjadi adalah dia makin lemot. Udah makin lemot, makin boros gitu ya. Dan ya sayangnya memang korban-korban dari keyboard warrior itu nggak ada tempat untuk curhat, nggak ada satu tempat untuk ngomong, omongan keyboard warrior ini salah gini. Biasanya cuma bisa dipendem. Yang baru keluar kalau ada orang yang masalah sama terus mengeluh, akhirnya ikut nimbrung juga, oh iya saya juga sama gitu ya. Ya sayangnya sekarang ini netizen itu banyak yang pikirannya nggak jalan ya. Pikiran nggak jalan, nggak punya pengalaman, nggak bisa membedakan antara ilmu yang benar sama ilmu yang salah. Terus memprihatinkan sekali lah. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.